Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Darmasyaputra dengan NIM 241F158 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan membahas permasalahan sosial dan juga beberapa isu-isu yang mempengaruhi masyarakat dan memerlukan perhatian serta tindakan untuk mengatasinya. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki akses ke sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasarnya apa saja, seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Kebutuhan dasar bisa dibilang sebagai kebutuhan primer juga. Untuk kedua ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini adalah perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok sosial dalam hal akses ke sumber daya, kesempatan, dan juga kekuasaan. Yang ketiga sendiri ada diskriminasi. Diskriminasi sendiri adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau merujuk pada organisasi tertentu. Yang keempat ada kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada individu atau kelompok, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, atau kekerasan antar kelompok atau antar organisasi. Yang kelima ada ketergantungan. Ketergantungan dan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan zat. Ketergantungan dan penyalahgunaan zat adalah kondisi di mana individu menggunakan zat-zat tertentu secara berlebihan dan tidak dapat mengontrol penggunaannya. Yang keenam ada isu lingkungan. Isu lingkungan adalah permasalahan yang terkait dengan kerusakan lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, dan juga kehilangan biodiversitas. Yang ketujuh ada kesehatan mental atau mental health. Kesehatan mental atau mental health adalah permasalahan yang terkait dengan kondisi mental individu seperti depresi, kecemasan, anxiety, atau juga skizofrenia. Untuk poin yang ketujuh sendiri ini cenderung banyak dialami oleh generasi sekarang dan anak-anak muda sekarang, seperti contohnya tadi depresi, kecemasan, atau skizo. Di beberapa kasus malahan penderita skizo ini sampai menganggap bahwa skizonya itu nyata, jadi tidak bisa membedakan mana yang kenyataan, mana yang skizo gitu. Yang kedelapan sendiri adalah pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana individu tidak memiliki pekerjaan yang stabil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kesembilan ada korupsi sendiri. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Untuk yang kasus korupsi di sini memang banyak, dari yang kecil hingga yang besar, dari yang masih nominalnya kecil ataupun nominalnya besar. Banyak korupsi sendiri itu banyak contohnya. Memang warga Indonesia contohnya mereka sangat paling keras menyuarakan anti korupsi, tapi pada beberapa oknum mungkin dengan adanya membeli inventaris atau pengadaan dengan menggunakan dana
sekolah contohnya, atau dana kampus, atau ingin mengadakan acara, mereka selalu saja meminta nota kosong. Untuk apa? Nota kosong nantinya akan dijadikan sebagai alat. Mungkin si oknum ini pada toko tersebut membeli dengan harga 10.000, tetapi di notanya akan ditulis dengan harga 20.000 atau lebih, supaya oknum tersebut mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya, dalam tanda kutip, memperkaya dirinya sendiri atau kelompoknya. Yang ke-10 ada kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan yang menyebabkan cedera atau kerugian pada perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan seksual, atau perdagangan manusia. Dan ini juga, kekerasan terhadap perempuan itu masih banyak yang menganggap perempuan itu lebih lemah dari pria, dari laki-laki. Tetapi untuk lebih lemahnya, mungkin bisa kita bilang iya dalam beberapa aspek. Contohnya dari kekuatan fisik, dari ketahanan, itu mungkin iya lebih lemah dan lebih kuat para kaum laki-laki. Tapi kita tidak bisa menyepelekan hal tersebut, menganggap remeh hal tersebut, dikarenakan kita sama-sama manusia, kita ada dalam derajat yang sama. Jadi tidak ada salahnya jika kita saling menghargai dengan perempuan. Dan juga mungkin kita tidak bisa hidup tanpa perempuan gitu. Jadinya kita dilarang keras untuk menyakiti perempuan. Jadi begitu. Dan lanjut untuk pembahasan selanjutnya, permasalahan sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu, termasuk keluarga, masyarakat, dan juga komunitas atau organisasi lainnya. Kerusakan tersebut adalah ada beberapa contohnya, seperti kerusakan fisik dan mental. Permasalahan sosial dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental pada individu dan juga keluarga. Yang kedua, ada kehilangan kesempatan. Permasalahan sosial dapat menyebabkan kehilangan kesempatan bagi individu dan keluarga untuk mencapai potensi mereka. Seperti permasalahan yang bisa kita lihat sebelum-sebelumnya, yang barusan saya sudah bahas, pada kemiskinan. Kenapa di poin kehilangan kesempatan pada mungkin kemiskinan? Mungkin pada kemiskinan ada para orang-orang yang kerja belum cukup layak, jadi mereka kehilangan momen untuk berbahagia, untuk berlibur. Mungkin setiap lebaran tidak bisa membeli baju baru, ataupun yang lainnya. Itu adalah momen dari keeratan keluarga yang bisa kita buat dengan bagaimana caranya agar kita bisa menyempurnakan momen tersebut. Jadi kita tidak akan kehilangan satu momen pun dari keluarga. Dan yang kedua ada kerugian sosial. Nah, untuk kerugian sosial sendiri ada permasalahan sosial yang menyebabkan kerusakan sosial, seperti kehilangan kepercayaan dan juga kohesi sosial. Untuk kehilangan kepercayaan di sini saya bisa bilang yang pertama itu contohnya ada ketidakpercayaan atau kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau oknum pemerintah. Kita tidak bisa sebut oknum, karena yang masyarakat tidak percayai adalah pemerintahnya sendiri. Tapi kita sendiri belum tahu oknum-oknumnya itu yang mana. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu menjadi faktor dari kerusakan sosial. Nah, jadi memang kepercayaan itu harus dibangun sejak awal. Seperti kepercayaan dosen pada mahasiswa, guru pada murid, orang tua kepada anak, dan
Contohnya juga seperti pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sudah membangun brandingan yang bagus dengan cara kampanye di mana-mana, menempelkan banner di mana-mana. Oke. Untuk pertama, masyarakat percaya. Tapi setelah menjabat, bagaimana pemerintah tersebut menerapkan janji-janji yang sudah ditetapkan pada masa kampanye, pada masa sebelum dipilih. Itu kenapa kita harus mempunyai komitmen terhadap masyarakat agar masyarakat ini dapat kembali percaya kepada pemerintah. Jadi begitu. Yang terakhir adalah biaya ekonomi. Biaya ekonomi, permasalahan sosial ini dapat memiliki biaya ekonomi yang signifikan seperti biaya perawatan kesehatan dan kehilangan produktivitas, dan itu adalah dampak dari permasalahan sosial yang sudah saya bahas barusan. Dalam isu ringkasan, permasalahan sosial adalah isu-isu yang mempengaruhi masyarakat dan memerlukan perhatian serta tindakan untuk mengatasinya. Permasalahan sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan juga masyarakat, dan memerlukan pendekatannya yang juga komprehensif untuk mengatasinya. Ya, jadi sekian saja untuk video UTS saya, video individu tentang permasalahan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.